jelasin kronologisnya seperti apa, Dija? Kemarin itu mau ada janji sama keponakannya mama, ada urusan, tapi ternyata ketika disuruh bangunkan untuk makan, mama nggak respon. Kesadarannya benar-benar menurun dan kesehatannya kayaknya lagi ngedrop lagi. Jadi langsung WA ke dokternya mama, akhirnya langsung dibawa ke rumah sakit, langsung masuk IGD dan langsung diperiksa, langsung masuk ICU. Ada keluhan sebelumnya mungkin? Nggak ada, malah minta dibikinin makanan. Nah gitu, tidur, katanya ngantuk mau tidur. Begitu dibangunin untuk makan, nggak ngerespon. Dikasih air yang ditukuk-tukuk gitu juga nggak ngerespon. Jadi ya udah, kata dokter bawa aja langsung. Tapi memang sebelumnya tidak dalam keadaan sakit kah atau seperti apa? Lagi habis sakit, habis di opnam seminggu, terus pulang belum sehari. Oh, belum sehari. Makanya masih dalam pantauan dokter. Pas ketika kita kasih tahu dokter, makanya dokter langsung nyaranin langsung bawa ya. Riwayat sakit apa sebelumnya? Kemarin sih ya sebelum itu hanya apa? Gula diabetes. Oh, karena diabetes waktu itu. Terus pas dibawa ke sini hasil pemeriksaan dokter masih sama kah atau seperti apa? Nah itu masih diobservasi pas di ICU. Dan sekarang ya kesadarannya juga masih belum full sadar. Jadi masih kata dokter ya kita akan terus lihat dulu. Semalam masuk ICU sekitar habis isya lah. Habis isya. Tadi sih pas ditengok ya ada respon gitu, tapi ya masih karena pengaruh obat. Jadi masih lemes. Jadi waktu kondisi dibawa ke rumah sakit kondisi tidak sadar. Iya, kesadarannya lagi. Dan mungkin obat yang dari hasil perawatan yang pertama itu habis itu Belum, kan baru pulang dari rumah sakit ya, belum sehari. Jadi makanya masih dalam pantauan dokter. Begitu tahu kondisinya drop, langsung cek dokter. Langsung gula. yang ini belum tahu. Belum tahu lagi. Masih cek lagi. Ada dugaan-dugaan, mungkin dugaan-dugaan penyakit dari dokter sudah ada mengeluarkan? Belum, dokternya kita nanya pastilah gitu. Ini kira-kira kenapa bisa begini? Cuman kata dokternya kita belum bisa pastiin karena masih dicek yang lain-lainnya. Jadi belum ngasih keputusan yang bulan dari dokter. Kapan mungkin akan diberitahukan waktunya? Sampai tadi sih juga belum itu nanya, belum bisa masih ya hasil CT scan itu juga sih Hasil CT scan-nya apa, Dija? belum keluar. Kapan hasilnya? Belum ada hasil dari dokter. Sementara ini masih observasi, masih dalam pantauan dokter. Jadi kita juga mau ngomong apa juga memang kita belum dikasih laporan gitu loh. Jadi kita juga nggak bisa bicara yang detailnya. Yang jelas sekarang ini Bunda itu lagi di ICU supaya lebih intensif gitu loh. Bisa tahu durasi kapan dikasih tahunya hasilnya itu belum bisa. Belum ada beritanya belum. Tapi tetap kita juga tanya memang belum ada hasil. Bunda Heti sedikit dong, kalau tidak salah Bunda Heti itu semalam adalah yang tahu persis ketika beliau ada di sini dan membawa Bunda Dorce di sini. Seperti apa sih mungkin kondisi sampai akhirnya beliau masuk ICU? Ya Bisa buka Bu? sebetulnya sih mau bilang apa ya? Ya malam sangat memprihatinkan memang ya, tapi kita masih bisa dikondisikan supaya lebih. Tapi saya terima kasih dengan rumah sakit ini, tindakannya benar-benar luar biasa. Jadi pas datang beliau IGD langsung tuh dokter, suster semua yang ada di IGD itu sangat luar biasa
langsung ditangani cepat. Jadi saya juga agak nggak terlalu panik ya, walaupun saya panik saat itu karena saya menyaksikan ada sedikit meronta ya, meronta tuh agak sedikit gimana gitu, jadi gelisah gitu. Jadi kita juga ke dokter, "Dok, ini kenapa ini kenapa?" Udah Bu, ini udah kami tangani udah. Jadi semua itu dokter yang ada di UGD itu luar biasa, suster luar biasa. Jadi saya juga agak tenang karena tim medis itu luar biasa malam itu. Jadi langsung ditangani langsung gitu. Tindakan-tindakan apa aja mungkin yang sudah dilakukan? Kemarin itu ada pasang komputer ya, di situ rekam jantung, terus ada biasa infus apa namanya tuh untuk meninggikan kadar gulanya karena kan drop ya. Saya lihat kemarin itu di situ gulanya itu 38, terus tensinya 21, tidak naik drop gitu. Tapi dokter tuh betul luar biasa itu, langsung naik gitu. Nah cuman karena mungkin beliaunya tuh agak gelisah begitu. Kenapa gelisahnya? Saya tanya, ini gelisahnya kenapa? Kok agak merontak tuh kenapa gitu. Nah langsung di situ tindakan dari dokternya minta izin kepada keluarga, ke anaknya langsung. Karena saya juga tidak ada untuk mengizinkan atau apa, karena kan saya hanya sebagai orang yang dekat, sahabat, hanya seperti itu aja. Saya tidak ada hak untuk mengiyakan. Jadi saya kembalikan ke anaknya. Kata anaknya ya yang terbaik dokter aja. Jadi sebelum di scan memang harus tenang, dalam keadaan tenang ya. Jadi dokter langsung tindakan begitu, langsung di scan. Setelah itu masuk ke ruang ICU dan sampai sekarang belum ada hasil dari scan. Berarti belum bisa diajak komunikasi sama sekali? Belum sama sekali. Bu, dibandingin tadi malam, kondisi terakhir dengan siang ini ada progres Oh, kemajuan perubahannya luar biasa, ada perubahan, tapi beliau sudah tenang sekarang. Maksudnya sudah tidak ada gelisah lagi, terus tidak ada rasa sakit atau sekarang lebih tenang di ICU karena tindakannya luar biasa di ICU itu sudah terkontrol semua. bisa komunikasi Bu dengan Bapak? Cuma masih belum bisa komunikasi karena kan kita ada jarak ya, kan kalau di ICU itu kan tidak bisa sembarang masuk karena privacy satu, kedua juga tidak bisa banyak orang yang masuk dan ada waktu untuk berkunjungnya gitu. Kita pun anaknya, saudaranya, keluarganya semua juga sama, tidak bisa seenaknya kita masuk. Nah, mungkin Mbak Sari ini kan dulunya kan masih ada kerabat, manajernya juga, dari direktur dari PT 63 juga, jadi mungkin beliau bisa memberikan sedikit. Ya memang sudah cukup lama, sekitar 15 sampai 20 tahun. Tapi baru kali ini ngedrop seperti ini kan? Ya baru sekarang. Ini Cek, tapi sebelumnya Bunda tuh dalam kurun waktu 1 minggu kemarin ke belakang ada nggak keluhan atau apa seperti apa? Ya apa ya, lemes terus suka katanya kelayangan begitu, karena katanya pengalaman orang kalau gula memang seperti itu ya kan, Sama kakinya sakit. Sempat fisioterapi sama saya sama Edith. Fisioterapi juga. Memang ngeluhnya sih lemas sama Pusing. kelayangan. Pusing. Oke. Ada rencana dipindahkan ke luar negeri mungkin atau rawat jalan per herbal? Nanti lihat kondisi. Ya lihat kondisi aja, mungkin nanti kalau memang udah dapat hasil dari dokter anak saya yang menangani itu kan dokternya kan ada dokter syaraf ya, Iya. dokter syaraf, dokter internis ya. Jadi kita nunggu dari para tim medis di sini apa hasil beliau. Mudah-mudahan kita minta doanya sama semua kerabat, sama saudara, semua yang ada yang menyaksikan tayangan ini, semoga mudah-mudahan itu tidak ada yang tidak diinginkan lah. Mudah-mudahan sembuh dengan total dan bisa Aktivitas kembali seperti sedia kala. Sudah ada. Jadi. Nah, Dija, mungkin ada yang bilang mungkin katanya ada penyebaran darah di otak karena gulanya itu sendiri. Itu benar atau enggak sih? Itu belum Itu tahu. nunggu hasil CT Iya, scan ya. makanya karena tadi kata dokternya kita akan periksa dulu semuanya, nanti begitu sudah tahu ya pasti nanti akan dikasih tahu. Cuma sampai tadi kita nanya masih belum diberikan belum ya. Sekarang kondisinya pakai ventilator kah apa Oh, gimana? enggak. Di ICU? Pakai sonde, diinfus pakai sonde sama kateter aja. Sama infus. Jadi tidak seperti yang kita bayangkan serem atau tidak ada seperti itu. Jadi
wajar-wajar aja seperti apa sakit biasa sebetulnya, cuman karena apa ya, kesadarannya agak menurun sedikit, jadi mungkin orang berpikir oh Bu Dorso gini-gini. Enggak, saya menyaksikan diri tidak seperti itu, biasa-biasa, enggak terlalu parah atau apa, cuman ya kita memang harus Tetap berdoa. ya harus lebih apa, jangan sampai ada info yang salah atau yang melenceng-melenceng lah, karena kita semua keluarga juga menyaksikan dari semalam sampai hari ini beliau itu memang di ICU, memang kesadarannya menurun. Saat ini memang belum bisa dikunjungi, belum bisa diajak bicara karena memang lagi dalam observasi dokter. Kita tidak bisa ganggu juga gitu. Jadi kalau ada info yang kurang gimana-gimana, saya pikir langsung ke sumbernya aja. Jadi nggak usah ini tuh nggak usah. Langsung ke anaknya atau ke manajernya atau ke keluarganya atau saya sebagai sahabatnya, Wendy juga. Karena kemarin tuh semalam tuh kita nih ada di sini. Melihat langsung gitu. Iya, mungkin kan ada riwayat penyakit gula ya, sempat fisioterapi juga. Mungkin treatment apa aja sih mungkin untuk penyakit gulanya pada kemarin-kemarin yang sudah Ya, dilakukan. kemarin untuk mengurangi rasa sakit Fisioterapi sama tante Indah sama tante Erti. Nah, kalau untuk masalah gula, mama tidak mengkonsumsi. Iya, mamanya tuh minum obat gulanya tuh kan kebetulan anak saya perawat di sini juga. Jadi agak susah minum obatnya. Dia merasa enggak, gua nggak sakit. Dia memang selalu memperlihatkan ke orang dia tuh nggak, dia tuh sehat, baik-baik aja gitu. Padahal saya tahu dia lemas. Terakhir juga sebelum dirawat sempat ke rumah ya, nginep di rumah kita gitu. Mungkin ada fisioterapi. Tapi memang semakin kurus. Kurus ya, Bang? Cuman beliau itu kuat ya, orangnya itu kuat, Doa, semangatnya tinggi. semangatnya tinggi. Jadi Dan tidak pernah mau ngerepotin orang gitu, nggak mau nunjukin kalau dia tuh sakit. nggak ada. Keluarnya cuma lemes. Kenapa ya Mbak lemes dah gitu. Kemarin terakhir gitu, seminggu sebelum masuk rumah sakit yang seminggu kemarin itu ke rumah saya, nginep di rumah saya. Dia bilang, Hetong, biasa kan kalau dia suka bercanda sama saya, Hetong lu di mana? Oh di rumah Mbak, gue mau ke rumah lu. Ya sok ke rumah, tapi gue nginep ya, boleh nggak? Nginep boleh, aku siapin apa segala macam. Dia ngeluh, gue sakit ini nih, kaki gue nggak bisa jalan gini-gini. Kenapa Mbak? Bilang, nah besoknya aku kebetulan juga lagi sakit juga, pundak ini sama lagi sakit. Mbak, aku juga lagi sakit, sampai tangis-tangisan saya tuh. Nah besoknya dia pulang, dia nggak pulang langsung fisioterapi kalau nggak salah di daerah Duren Sawit. Het lu di mana? Di rumah Mbak, aku ikut nangis. Mbak, aku ini nih sakit ini, aku udah lu kesini kayak gitu. Langsung aku nyamperin tuh ke fisioterapi, dia lagi di fisioterapi, lagi di setrum atau apa-apa. Aku ikut-ikutan situ ya, tangis-tangisan berdua, dia udah kayak kalau udah flu kesal gitu, suka duka tuh kita sama-sama gitu. Tapi dalam beberapa bulan ini memang udah keluar masuk rumah sakit, udah dirawat beberapa kali di rumah sakit ini aja udah berapa kali ya. Terus di Mitra ya sempat ya. Di Mitra keluarga juga sempat. Itu Karena gulanya karena turun naik gitu, turun naik. Karena kan tidak mengkonsumsi. Gulanya murah, tapi ngedropnya sampai 38 ya baru kali ini. Ya, Kemarin dirawat justru malah tinggi gulanya gitu, sampai 400. waktu seminggu yang lalu ya, sebelum pulang kemarin tuh 400 masuk, seminggu dirawat, langsung boleh pulang sama dokter. Sehari di rumah, ngedrop. Besoknya tuh belum sehari ya, paginya tuh telepon saya, Hetong, gue udah di rumah ya, lu gak usah besuk. Oh oke Mbak, gini. Nah tiba-tiba saya dapat kabar dari anaknya Abu, jam 4. Tante ini mama gimana ini? Kenapa? Kita mama nggak bisa bangun, nggak mau bangun, udah dibangun nggak bangun, katanya malah ini apa nakutin gini katanya gitu. Oh ya udah, kalau gitu bawa ke rumah sakit, kamu telepon dokternya dulu. Ditelepon langsung saat itu juga kata dokternya yang nanganin Bu Dorso, langsung dibawa ke rumah sakit sini, langsung dibawa ke rumah sakit. Saya nyusul ke sini, udah ada di ruang UGD, sedang ditangani langsung sama dokter. Saya luar biasa memang ini. Dokter di sini perawatnya di rumah sakit Prima ini luar biasa memang. Jadi pas datang beliau tuh langsung cepet gitu, pok gitu. Jadi yang tadinya Bu Dorso merasakan sakit tuh dia udah perlahan ada tindakan luar biasa. Berarti penegasan bahwa Bunda Dorce masih kesadarannya belum terlalu ini ya? Ya, belum full, Belum respon. belum ada Secara intens. Oke. Pokoknya Ija sama sekeluarga teman-teman tetap terus minta doa semoga mama bisa sembuh terus juga